Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fardis somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pertama, syukron kasir. Terima kasih banyak buat Pak Haji Kapten Didit yang beberapa hari lalu menghubungi saya untuk mengisi syiar Ramadan via Zoom. Tentunya hal ini sudah dibicarakan dengan Kang Haji Dadan, sehingga insya Allah kita bisa bertemu lewat udara, bisa ketemu lewat Zoom ini, yang tentunya banyak sekali manfaat dan hikmahnya, dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau tidak salah, ditugaskan hari ini judulnya oleh Kang Haji Dadan adalah ibadah di masa atau musim wabah. Yang dimaksud adalah COVID-19, pandemi COVID-19 atau corona. Bagaimana kita maklum bahwa tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia wabah ini. Dan hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, betul-betul mendadak. Sehingga teman-teman kita yang sudah di Terminal 3 Cengkareng waktu itu, di Soekarno-Hatta, kaget juga, serasa tidak percaya, yang seharusnya mereka sudah mau naik pesawat, kemudian disuruh pulang lagi ke rumahnya masing-masing, baik yang di Jawa Barat, Jakarta, Jawa, dan lainnya. Tentunya inilah maknanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah pelajaran hikmah bagi kita, bahwa beriman kepada yang gaib itu harus lebih kita yakinkan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil gaib, bahwa sifat atau karakter orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil gaib, beriman kepada yang gaib. Yang gaib di dalam tafsir Al-Jalalain, yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjelasan yang lain termasuk peristiwa-peristiwa yang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak satupun
manusia memprediksinya dengan tepat. Inilah membuktikan kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita harus lebih waspada. Kita harus lebih hati-hati untuk hal-hal yang gaib ini. Caranya dengan apa? Tentunya caranya adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertutur kata dengan nasihat yang penuh hikmah dan bijak. Kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik gitu ya. Sulamut Taufik. Ketika beliau memberikan makna dari ayat surah Al-Imran pada ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman, Islam, takwa. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dimanapun kita akan berada, saat kita sendirian, saat kita dalam kerumunan orang banyak, saat kita di rumah, saat kita di luar rumah, ya, di darat, di udara, di laut, dalam negeri, luar negeri, kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling agung di sisi Allah, tidak ada nikmat yang paling besar di sisi Allah kecuali kematian dalam keadaan iman dan Islam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang terbesar di sisi Allah, kematian kita, wafatnya kita dalam keadaan iman dan Islam. Tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Jadi seagung-agungnya nikmat itu ternyata meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Jadi apa yang kita perjuangkan saat ini sampai titik akhir adalah mempertahankan iman siapapun kita. Mau dia seorang leader, mau dia seorang pembimbing haji dan umroh, mau dia seorang habaib, mau ulama, mau ustadz, mau penceramah, mau ustadz, mau apapun jabatannya, status sosialnya, kita wajib berupaya untuk mempertahankan di penghujung kehidupan itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Seorang kapten bisa masuk surga, pejabat bisa masuk surga, pedagang bisa masuk surga, hartawan bisa masuk surga, orang awam bisa masuk surga, pelajar masuk surga, semua bisa masuk surga asal senantiasa dalam hidup dan kehidupannya, siapapun dia dalam jabatan sosialnya, selalu meningkatkan iman, selalu mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ini sudah menjadi tujuannya, maka dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia akan ittaqullaha haqqa tuqatih, akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buktinya saat ini sebelum kita masuk Ramadan, bulan Ramadan, kita diuji oleh Allah dengan wabah corona atau COVID-19. Ya, sehingga kita siap, kita tawakal,
kita sabar. Bahkan dalam kondisi wabah ini, Allah mempardukan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita harus tetap melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah di Ramadan. Apakah itu puasanya, apakah itu tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sodakohnya, infaknya, iktikafnya, takbirnya, zakat fitrahnya, hatta pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana ibadah kita di rumah saat wabah COVID-19. Kita tetap bisa sholat fardu berjamaah, kita tetap bisa sholat taraweh berjamaah, bahkan kita juga bisa baca Quran, bahkan kita juga bisa Jumatan dalam fikih itu, bahkan kita juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Ini hikmah yang terbesar Pak Kapten Didit, bapak-bapak, ibu-ibu haji semuanya, hikmah terbesar sehingga apa yang tidak pernah kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak pernah kita ketahui, jadi sekarang kita tahu. Apa yang dulunya mungkin jarang-jarang kumpul, sekarang kita kumpul. Dengan anak, dengan istri lebih banyak waktu berkumpul. Ya, luar biasa. Bahkan rasanya lebih nikmat. Ya, ada satu hal yang sesuatu yang tidak ditemukan di waktu-waktu lain. Seperti dalam wabah COVID-19 ini sebetulnya ada kenikmatan yang terbesar. Sehingga guru-guru mengatakan, termasuk dari Ustadz Abdul Somad, termasuk dari Ustadz Adi Hidayat, termasuk dari Buya Yahya, termasuk dari Habib Lutfi, termasuk dari Aagim, termasuk dari Gus Baha, ya, luar biasa, bahwa dianjurkan, ya, bahkan dihimbau, bahkan secara resmi pemerintah sudah mengeluarkan pelaturan sebelum masuknya Ramadan. Begitupun PBNU, begitupun Tarjih Muhammadiyah, bahwa kita dianjurkan ibadah di rumah. Ya, jangankan orang yang tidak sempat ngaji di pesantren atau kuliah di perguruan agama. Saya sendiri agak kaget, ya, karena ada beberapa titik ilmu yang kita juga belum sampai. Dengan ada wabah COVID-19 itu sampai. Bagaimana cara taraweh, bagaimana cara ibadah di rumah, bagaimana cara Idul Fitri di rumah, bagaimana cara sholat Jum'ah di rumah. Ternyata adanya 4 madhab fikih itu atau madhahibil arba'ah, madhab 4 dalam fikih, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Disinilah akan terasa keterpaduan mereka, kemanfaatannya mereka dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Dan tidak ada yang menolak. Artinya semuanya menerima. Inilah hikmah dari wabah COVID-19. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, para hujaj, semoga Allah memberikan taufik hidayah senantiasa dalam kondisi yang seperti ini untuk kita tetap beribadah. Nah, mereka mengatakan, jangan mengatakan bahwa kita meninggalkan sholat Jum'ah. Jangan kita mengatakan bahwa kita meninggalkan berjamaah di masjid. Sehingga kita meninggalkan sunnah. Sehingga kita meninggalkan fardu kifayah. Tapi kita katakan bahwa kita berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lainnya. Berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lainnya. Artinya, melaksanakan ibadah di rumah dalam kondisi wabah COVID-19 ini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul, tabi'in, tabi'id, periode pertumbuhan ilmu saat itu, kalangan para ulama, mereka pun melakukan. Jadi tidak hanya kita. Jadi istilah lockdown sekarang ini sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah lockdown atau at home atau cicing wae di imah, cek orang Sundama, ya, cek orang Banten ngajedog di imah. Ada lagi kata gubernur kita Anies Baswedan, PSBB. Itu ternyata sudah dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga gubernur DKI melaksanakan PSBB itu sebetulnya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti yang dilakukan para sahabat, termasuk Presiden Jokowi juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, oleh para sahabat. Mana buktinya Ustadz? Dalilnya, orang sekarang kan suka minta dalilnya. Ya, memang ngomong itu apalagi ngaji harus punya dasar. Ngaji itu harus punya pegangan. Yang ngomongnya pun harus kredibel, artinya ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang di pesantren, karena memang belajar di perguruan tinggi agama, umpamanya salah satunya. Maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza sami'tum litta'un, artinya apa? Idza, apabila sami'tum, kalian mendengar, litta'un, kabar adanya wabah ta'un. Dulu belum ada istilah corona. Dulu litta'un, biardin, di suatu negeri. Maka kata Rasulullah, fala tadkhuluha, maka ojo manjing sira kabeh. Entong arasup maraneh kabeh. Jangan masuk kalian ke negeri itu. Fala tadkhuluha, maka jangan masuk ke negeri itu. Ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kabar bahwa di Jakarta ada wabah corona COVID-19 dan sudah level merah, maka jangan masuk ke Jakarta. Kemarin Pak Bupati Garut, Pak Rudi, ya kebetulan saya diinfo di grup Sunda di FB, ditayangkan himbauan Bapak Bupati. Wayahna cenah he orang Garut nu aya di Jakarta, nu aya di mana wae, entong arasup ka Garut karena keur musim corona. Artinya apa? Hei orang-orang Garut yang ada di Jakarta, termasuk si Abah Syukur dan lainnya, jangan dulu ke Garut. Kenapa? Karena satu kampung, bahkan satu kelurahan di Cigedug dekat Cikajang, Kabupaten Garut, diisolasi satu kampung. Karena ada warga Garut dari Banten pulang ke Garut menyebarkan virus corona. Sehingga Bapak Bupati Garut memberikan makan selama lockdown bagi satu kampung itu. Ini apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas sekarang ada. Ya, jadi kalau di Garut juga ada wabah corona dan sudah banyak yang kena saat ini, entong jangan masuk dulu ke Garut. Ini perintah Rasul. Ya Jakartanya, ya Jawa Tengahnya, bagaimana kisah-kisah sedih di Jawa Tengah, mayat ditolak masyarakat, kembali lagi. Para dokter hampir 40 lebih kena juga. Para perawat kena juga. Bahkan di Jawa Timur. Bahkan di daerah-daerah lainnya. Benar kata Rasulullah. Jangan masuk dulu. Jadi apa yang dihimbau Pak Gubernur Anies, oleh Bapak Presiden, oleh MUI, oleh PBNU, oleh Muhammadiyah, oleh guru-guru kita, itu adalah melaksanakan nasihat Rasul. Wasiat Rasul agar kita yang dari Jakarta umpamanya ke Garut tidak menularkan wabah. Karena ini wabah sangat aneh. Pak Haji yang dari Banjar. Pak Haji Banjar ada ya? Yang dari Banjar siapa Pak?
Yang keluarga Banjar yang 15 orang. Alhamdulillah. Salam sama ibu ya Pak. Balik papan, mohon maaf. Salam buat ibu ya. Pak, ini ternyata dasarnya ada dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemerintah itu mengikuti Nabi. Pak Gubernur itu mengikuti Nabi. PBNU, MUI, ya dalam hal ini nih, catat. Dalam hal ini mereka melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis selanjutnya kata Rasulullah, wa idza waqa'a bi ardin minha fala takhruju minha. Ya, wa idza waqa'a bi ardin, kalau tadi kita mendengar wabah itu ada di Wuhan, di Cina, ya. Saat itu saya sedang umroh, bawa grup umroh 1 Oktober Pak Kapten Didit. Nangis ya, lihat wabah yang kemudian menerpa ke Hong Kong. Sehingga saya langsung wawancara di Hong Kong, di Saudi, di hotel yang ada jam gede itu. Ya, langsung anak-anak Hong Kong kita live, mendoakan mereka sabar, tawakal. Bahkan orang-orang KJRI, mereka alhamdulillah sangat surprise dengan diberikan dorongan doa untuk menerima kondisi seperti ini karena ada dalam hadis Rasul dan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Kita pulang nyampe ke Indonesia habis umroh 1 Oktober, Indonesia kena. Waktu itu kan seorang menteri yang kena awalnya, kemudian wali kota Bogor ya, kemudian Bupati Karawang, ya dan lainnya terus sampai berjatuhan para korban. Nah kata Nabi, kalau kita dengar tadi virus itu adalah adanya di Wuhan, maka kita jangan ke Cina. Kemudian sampai di Hong Kong, maka kita jangan ke Hong Kong. Sampailah ke Saudi, janganlah umroh, janganlah haji. Ini dapat dipahami. Bukan Raja Saudi melarang haji dan umroh, bukan. Bukan Raja Saudi menutup Ka'bah, menutup Masjidil Haram, atau menutup Masjid Nabawi, bukan. Dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi SAW, perintah Nabi, jangan masuk ke tempat ketika ada wabah. Nah sekarang ada di Indonesia. Bahkan ada di kampung kita, wabah itu sudah sampai di kampung kita, jangan keluar, di rumah saja. Jadi jelas, ya dasar hukumnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, satu saat dia mau pergi ke Damaskus, ditemenin oleh Abu Ubaidah dan sahabat lain. Sebelum sampai ke Damaskus, ke Syria, di tengah perjalanan sudah dapat berita bahwa di sana sedang wabah taun. Ya, di satu daerah yang namanya Was gitu. Sama dengan satu daerah namanya Wuhan di Cina. Maka Sayyidina Umar mengajak rapat dengan Abu Ubaidah, dengan sahabat, apa kita lanjut ke Damaskus atau Syria atau tidak? Kata Abu Ubaidah, saya akan tetap pergi ke Damaskus. Karena masalah mati, masalah wafat, masalah kematian itu sudah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pergi ke Damaskus. Sampai Damaskus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Umar bin Khattab dan sahabat lain kembali lagi ke Madinah. Apakah takut Tuhan dengan takdir Allah? Bukan. Aku melaksanakan takdir yang berikutnya. Menghindarkan takdir yang ini ke takdir yang berikutnya. Jadi Sayyidina Umar nggak jadi ke Damaskus. Inilah lockdown di zaman para sahabat. Bapak dan Ibu para hujat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita beribadah di saat wabah COVID-19? Yang jelas menurut Al-Imran ayat 102 tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian dalam hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun adanya, termasuk dalam wabah COVID-19. Artinya kita tetap berpuasa
Artinya kita tetap melaksanakan amaliyah Ramadan. Apa saja amaliyah Ramadan itu? Ya, yang inti adalah melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini amaliyah yang paling utama. Yang kedua, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, yakni salat tarawih, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ma taqaddama min dambi, dosa yang 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih, dalil sahih tentang keutamaan sholat tarawih. Lalu bagaimana caranya melaksanakan di rumah? Seperti yang sudah disampaikan di pengajian beberapa hari yang lalu bersama calon haji aliyah 2020. Ya. Bapak Ibu, bisa kita melaksanakan tarawih dengan 11 rakaat, bisa melaksanakan tarawih dengan 23 rakaat. Kalau mau juga Pak Kapten Didit bisa melaksanakan tarawih 39 rakaat, silakan. Ini jangan diperdebatkan lagi karena semuanya sudah ada dalilnya dan dilakukan oleh sahabat. Kalau sahabat yang melakukan berarti kan artinya sudah dilisensi oleh Nabi walaupun tidak dalam masa Rasulullah hidup. Zaman Nabi sih 11 ya. Zaman Nabi 11. Bahkan 11-nya Nabi itu cuma 3 malam di masjid. Jadi kalau mau ikuti Nabi, di masjid itu 3 malam aja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai akhir Nabi mah di rumah. Tapi periode Umar bin Khattab kemudian diberjamaahkan secara banyak. Untuk apa? Untuk syiar. Cuma bedanya, Nabi 11 rakaat itu kira-kira 2 juz. Ya, per rakaatnya. Artinya 2 juz itu baca ayatnya. 11 rakaat. Kalau kita 11 rakaat, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, di zaman periode Umar bin Khattab, ayatnya agak dipendekkan karena suratnya panjang. Artinya, mau 11, mau 23, silahkan. Imamnya siapa? Suaminya. Imamnya siapa? Ya bisa anak yang laki. Gitu ya. Bahkan boleh juga ada riwayat mengatakan 4-4-3. Boleh. 4-4-3. 4-4-3. Saya biasanya kalau tidak wabah COVID-19 ini di Ramadan panggilan ceramah ke sana sini. Alhamdulillah, saya mah tiap Ramadan tarawih teh paling komplit. No 4-4-3 ada, 11 ada, saya mah 2-3 ada. Cuma kalau yang 2-3 merenung dulu. Ya merenung ini berat. Tapi untungnya yang 2-3 itu nggak ada ceramah itu doang. Nggak ada ceramahnya. Walaupun ada cuma ceramah 5 menit. Pernah di Al-Mujahidin di Cipinang Melayu 2-3. Tapi ada kultum Ustadz itu. Tapi jangan lama-lama 5 menit. Ya saya assalamualaikum bla 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 Bapak Ibu bla bla habis. Udah. Doa aja Robbana atina wassalamualaikum selesai gitu. Jadi tiap Ramadan alhamdulillah Pak Haji, Bapak Ibu Haji saya tuh paling komplit tarawihnya. Yang 11 ya, yang 23 ya, yang 4-4-3 ada. Jadi paling komplit kita. Alhamdulillah. Nah, itu Ramadan ya. Jadi melaksanakan tarawih di rumah, memang Nabi juga di rumah kok. Nabi itu lebih banyak tarawihnya di rumah. 3 malam saja di masjid. Ini Nabi. Berarti dengan apa yang dilakukan Nabi itu isyarat bahwa di akhir zaman hal ini akan berlaku. Ternyata iya sekarang. Namun Umar kemudian berjamaah untuk apa? Syiar Islam karena sudah jauh dari Nabi. Apalagi kita sudah jauh dari Nabi. Orang awam itu kalau nggak diingetin, kalau nggak dimotivasi, mungkin lemah ibadahnya. Jadi Umar memberikan motivasi, hayo kita semangat ibadah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sekarang juga terjadi dalam masa ini.
Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran ya di rumah. Kemudian apalagi olahraga bisa di rumah ya. Apapun bisa kita lakukan di rumah. Alhamdulillah, bukan saya ingin pupujian cek orang Sunda mah tahadus bini mah. Ya dengan tidak umroh nih alhamdulillah saya bisa nemenin anak, nemenin istri, bantuin istri, kadang nyapu, kadang ngepel, bersihin kipas, ngajarin anak. Ini berkah alhamdulillah. Keberkahan dari wabah COVID-19. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang telah engkau ciptakan olehmu wahai Allah tidaklah sia-sia. Inna Allah la yadribu an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak izin, Allah tidak malu, Allah tidak segan membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih besar daripada nyamuk. Ternyata dari nyamuk itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Melahirkan bos pabrik nyamuk. Itu karena ada nyamuk. Orang Garut, orang Cianjur, orang Bogor bisa bekerja di pabrik nyamuk. Itu kan membuka lapangan kerja. Itu dari binatang yang dianggap hina oleh manusia. Subhanallah. Nah, di dalam wabah COVID-19 juga banyak manfaatnya yang sudah terlihat ajalah sekarang. Ya, sejak pertemuan di wali kota kita, reunian, ini baru ketemu lagi sekarang justru dalam keadaan wabah Pak Kapten. Kenapa ketika kondisi tenang, lapang, kita tidak bisa ngaji bareng-bareng. Ketika wabah malah bisa bertemu. Berarti harus bersyukur sama wabah COVID-19 itu sebetulnya. Karena kita bisa mempertemukan yang dekat, yang jauh jadi dekat. Bukan tidak hanya di hati, tapi di mata. Bahkan bahagia, lebih bahagia kita sekarang ini. Ini fadilah manfaat dari adanya wabah COVID-19. Allahu Akbar. Maka benar kata orang, jangan menghina dikit-dikit gara-gara corona, dikit-dikit gara-gara corona, bahkan dipermainkan. Sebetulnya itu perbuatan yang sia-sia. Sebetulnya itu adalah perbuatan yang mencela terhadap produk Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim ketika diuji akan mengatakan apa? Seperti yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Di ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladzi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kamu pun dahulu-dahulu, pada yang dahulu diuji oleh Allah untuk mengetahui kadar imannya. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar dusta atau kufur terhadap ayat Allah. Satu contoh, Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi dan rasul, kaya, ya, anaknya juga banyak, soleh-soleha, kambingnya paling banyak. Si iblis iri, Pak Kapten, Bapak dan Ibu Haji semua yang dari Kalimantan yang hadir, gak kelihatan semua ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Diuji karena iblis iri. Kenapa katanya Ayub orang dikasih kekayaan banyak, melimpah harta, jabatan, tetap baik ibadah. Makin kuat ibadahnya dalam kaya. Ya Allah, izinkan aku akan uji Ayub. Ada dalam kitab, saya lupa namanya kitab, dulu pernah ngaji di pesantren. Kata Allah, silahkan uji. Akhirnya dimasukkan bibit penyakit corona. Kalau zaman sekarang corona mungkin ya. Lagi sholat Pak ditiupkan melalui jarinya gitu, bibit kuman. Kalau mungkin sekarang corona. Sekarang kalau zaman sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh badannya Nabi Ayub alaihissalam, kata orang Sunda borok, kata orang Sunda buduk, kata orang Jakarta apa yang borok buduk itu? Ya borok ya. Semua badannya gak ada yang satu pun terlewat. Semua titik badan dari ujung kaki sampai ujung rambut semua kena. Apa yang terjadi? Istrinya kabur dari rumahnya.
Gak mau punya suami, punya penyakitan begitu. Geluh cek orang Sunda mah, aing mah najis ya, punya suami kayak gitu. Padahal dia Nabi dan Rasul Allah. Nabi Ayub tetap sabar. Bahkan saat itu Nabi Ayub ibadahnya makin hebat daripada ketika dia lapang. Bahkan ada satu riwayat mengatakan lagi sujud, kumannya tuh jatuh. Selesai sholat, salam, kumannya diambil, dimasukin lagi. Nah kalau kita kan diwejak-wejak itu kuman. Ya. Dalam kitab, si iblis melihat Nabi Ayub makin hebat ibadahnya, putus asa. Ya Allah, aku putus asa menggoda Ayub. Aku mau berhenti karena dia ternyata hambamu yang soleh. Maka Allah mengembalikan lagi kesehatan Nabi Ayub alaihis salam. Nah Pak Kapten, Ibu Kapten, Bapak yang dari Kalimantan, Bapak dari mana? Saya lupa Pak, mohon maaf Pak, lupa namanya Pak, mohon. Kecuali Pak Kapten doang. Karena sering nyambung di Facebook kalau saya lagi nyanyi. Terakhir nyanyi sama Sibian. Itu Masya Allah Pak. Akhirnya Sabian, akhirnya itu sebetulnya lomba di semul Pak. Mudah-mudahan juara. Enggak juara juga nggak apa-apa lah. Orang saya ustad kok. Akhirnya Allah mengembalikan lagi kesehatannya. Allah mengembalikan lagi kekayaannya. Allah mengembalikan lagi kambingnya. Bahkan istrinya pun tobat kembali lagi. Allahu Akbar. Nah kita kan tidak diuji seperti Nabi Ayub. Ya. Ada sih yang kena corona, iya. Ya. Para petugas bahkan sekarang ini penyakit ini luar biasa Pak. Seorang ahli kesehatan pun kena, ya para dokter, para perawat kena, pejabat kena, pedagang kena, orang kampung kena, dunia kena. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda peringatan dari Allah sebelum terjadinya kiamah yang besar, kiamat yang besar. Ini latihan buat kita, treatment sebelum terjadinya kiamah yang besar. Warning dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masih tetap bersyukur harusnya. Kenapa? Ya, kita tidak seperti Nabi Ayub kok. Kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Kita tidak seperti Nabi Muhammad yang diusir oleh umatnya. Tidak. Tidak seberat mereka ujian yang Allah timpakan kepada kita. Walaupun jenis ujian itu berat. Maka terakhir, siapa yang paling berat ujiannya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih, Al-Anbiya, para nabi. Kemudian saya setingkatnya. Ya, kemudian berikutnya. Fa'in kana dinuhu sulban istadda balahu. Kalaulah ada agamanya itu lebih hebat, agamanya kuat, maka ujiannya pun akan berat. Jadi sesuai dengan tingkatan ibadahnya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalaulah dalam agamanya itu biasa-biasa saja, maka ibtala ala hasbi dinihi. Maka ujiannya pun sebetulnya memperhitungkan dari nilai agamanya. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, Pak Prahujat, bahwa ujian itu oleh Allah sudah diukur kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ibadah pun tidak dipaksakan harus di masjid. Entong ngalalawan wae atuh eta ka para masjid memaksakan ka masjid teh ya harus di masjid berjamaah, harus di masjid padahal itu daerah merah, padahal Nabi melarang, sahabat melarang. Janganlah, sholatlah di rumah ya. Boleh sholat Jum'ah di rumah, boleh dalam fikih madhabil labas seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau nggak pede, ya udah sholat duhur aja kita. Ngapain kita pede kalau nggak pede? Udah sholat duhur aja di rumah, pengganti sholat Jum'ah. Ya. Kemudian bagaimana sholat Idul Fitri? Nah ini ada ilmu dari Ustadz Abdul Somad yang sudah diedar termasuk di grup ini. Ya, hadisnya, dalilnya ada dalam kitab Al-Um, Mukhtasar Al-Um. Jadi kitab ringkasan fikihnya Imam Syafi'i, itu adalah kitab induk dari semua kitab fikih. Jadi Pak, misalnya ada Pak Didit, ada Ibu, ada anak, ada siapa ya? Yang dari Kalimantan juga demikian. Bapak Ibu yang lain demikian. Ya, sholat Idul Fitri berempat cukup. Sendiri boleh? Boleh. Nah, dalilnya ada, nanti lihat videonya Ustadz Abdul Somad aja. Udah saya kutip di tulisan ini. Ya. Sholat Idul Fitri sendiri boleh? Boleh. Ya Ibu, jadi Bapak, bagi ibu-ibu yang nggak bisa keluar karena khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan, ya seperti peristiwa mobil online yang di Rawamangun itu dibunuh, ya tukang ojek ada yang dibunuh juga,
Nah, khawatir, silakan suami nggak ada, di rumah sendiri, anak nggak ada, sholat Idul Fitri sendiri, boleh. Silakan. Kalau ada berempat, imamnya misalnya ayahnya, jamaahnya ada 3 udah cukup. Ustadz nggak bisa khutbahnya, atau nggak bisa baca surah setelah Fatihah. Qul huwallahu ahad rakaat 1, qul huwallahu ahad rakaat kedua juga boleh kok. Ya. Ada sahabat Nabi di Kuba itu Pak, di Kuba, mendapat keutamaan dari Nabi. Kenapa? Karena diberitakan kepada Nabi, dia itu orang kalau sholat, semua rakaat setelah Fatihah kulhu. Waladdallin, rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nanti rakaat kedua, waladdallin. Rakaat keduanya, rakaat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Jadi kul ada sudah dilakukan oleh sahabat. Boleh. Saya mah nggak bisa baca surah Fatihah doang, sah kok. Dan yang rukun mah baca Fatihahnya. Surah itu sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Waladdallin, Allahu Akbar, boleh. Yang penting Fatihahnya sama berdirinya. Ya. Kemudian saya nggak bisa khutbahnya nggak bisa. Bapak Ibu para haji Aliyah 2018, rukun khutbah tuh ada 5. Ya, ini terakhir ngaji. Rukun khutbah itu ada 5, baik khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, baik khutbah Jum'ah. Gak usah lihat yang keren-keren, Alhamdulillahil fardis samad. Gak usah. Sebetulnya gampang. Rukun khutbah itu ada 5. 1, Alhamdulillah, baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Baca ayat. Ayatnya nggak bisa, Ustadz. Baca aja, kulhu. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nasihat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhan nas ittaqullah. Gak bisa bahasa Arabnya Ustaz. Bahasa Sunda wae tenanawan. Bahasa Sunda gak apa-apa. Ku abi dipepeling kamarane kabeh. Sing takwa ka Allah sadayana. Ieu dina musim corona. Teu bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Wahai jamaah, atau karena di keluarga kita kan cuma berempat. Ini ayah wasiat buat istriku, buat mama, buat ade, buat kakak. Ini di musim wabah, hayu kita tingkatkan takwa. Cukup. Jadi nggak usah bahasa Arab. Jadi yang bahasa Arabnya apa? Yang Alhamdulillah. Kemudian baca surah. Qul huwallahu ahad. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nasihat takwa. Ya itu tadi. Dengan bahasa kita aja. Mari kita tingkatkan takwa dalam pandemi COVID-19 ini. Agar Allah selalu melindungi kita. Udah selesai khutbahnya. Doa nggak bisa yang panjang. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang berpendapat khutbahnya harus 2 kali, udah sejenak duduk, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri lagi, Alhamdulillah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita tingkatkan takwa. Mari kita tingkatkan takwa. Doanya bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun adanya. Selesai, walhamdulillahirabbil alamin. Salaman Idul Fitri dah berempat di rumah. Boleh. Masya Allah ya. Jadi ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, Bapak Haji Balikpapan. Ya, makna rahmatan lil alamin, Masya Allah. Tidak ada yang se-universal daripada ajaran Islam. Dalam kondisi apapun, dalam sesulit apapun, ibadah tetap harus dilaksanakan. Tapi Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalilnya apa Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu tetap semangat, sehat, dilindungi.
mampu menyelesaikan ibadah Ramadan kita sampai di penghujung Ramadan, dan kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, jika bukan karena kekuatan Kau yang diberikan kepada kami, maka tidaklah sanggup kami melaksanakan ibadah di tengah wabah COVID-19 ini. Oleh karena ya Allah, senantiasa lindungi kami, rahmati kami, kasih sayangilah kami, berikan kami untuk mampu beribadah di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya Allah ya Rabbana, segera angkat dari muka bumi COVID-19 ini. Ya Allah ya Rabbana, segera angkat dari muka bumi wabah corona ini. Ya Allah ya Rabbana, segera angkat dari muka bumi wabah ini, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama, agar kami bisa mengunjungi orang tua kami, adik-adik kami, saudara kami, di kampung kami, bertemu dengan teman-teman kami. Ya Allah ya Rabbana, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan senang, lapang untuk dalam beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapten, alhamdulillah ini sudah di-live-kan di FB. Nah, jadi sahabat yang di Hong Kong, dari Hong Kong itu banyak sekali yang mengikuti pengajian kita. Dari Hong Kong, dari Saudi, Garut, Bandung, Jakarta, alhamdulillah pada hadir itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di FB saya ya untuk mengikutinya lagi. Salam untuk semuanya. Amin, sama-sama. Ya. Amin. Amin. Ya, betul, Ustaz Qasim. Ya, betul. Oke, Pak. Pak, salam sama Ibu di balik papan, Pak. Pak Kapten, saya izin live ya. Saya izin live duluan. Ada tanya jawab silakan. Mau ada tanya jawab dulu silakan, Pak. Ya. Diizinkan oleh ya. Harus 40. Ya. Nah, itu kan pendapat Imam Syafi'i. Sementara yang ini juga dari pendapat Imam Syafi'i dalam kondisi wabah, bukan dalam kondisi lapang. Tapi kalau dalam kondisi lapang ya tidak boleh, tetap harus di lapang Idul Fitri. Gitu. Ini dalam kondisi wabah. Ternyata dalam kitab induknya Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ustadz Abdul Somad, video singkatnya sudah beredar. Dalam masa wabah ini ternyata Imam Syafi'i sudah memberikan penjelasan berdasarkan hadis Nabi tentunya, bolehnya sholat id di rumah dalam masa wabah. Kalau tidak wabah jangan.
Itu Pak ya. Ini dalam kondisi wabah. Luar biasa. Itu yang tadi kata saya, Islam itu rahmatan lil alamin. Subhanallah. Ya. Jadi kalau intinya gini, Idul Fitri kan sunnah ya Pak. Saya mah enggak, ya udah enggak apa-apa juga sih, enggak Idul Fitri juga. Lah, hukumnya kan sunnah. Tapi kalau yang mau di rumah umpamanya seperti yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad, silakan, ada dasarnya. Enggak juga, ya enggak apa-apa. Cuma jangan sampai melemahkan, itu kan bikinan Ustadz Abdul Somad, pingin laku aja di YouTube, jangan. Itu yang disampaikan Ustadz Abdul Somad memang berdasarkan syar'i. Artinya, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Termasuk taraweh, taraweh juga sunnah. Enggak taraweh enggak apa-apa, asal jangan puasanya. Kalau puasa, bagi yang sehat, bagi wanita yang tidak uzur, wajib puasa. Enggak boleh nolak puasa mah. Gitu. Tapi kalau taraweh enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, sunnah. Cuma mungkin sayang aja, sayang. Itu aja Pak. Bahkan kemarin ada yang nanya di grup haji lain, Ustaz saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa tadarus. Lah kata Nabi, orang yang mahir baca Quran akan disederajatkan dengan malaikat mendapatkan cahaya. Orang yang nggak bisa baca Quran terbata-bata, bibil akhirati, terbata-bata karena belajar, Allah kasih pahala 2. Yang salah pun dikasih pahala 2. Masya Allah keagungan Al-Quran itu. Masya Allah. Hadisnya sahih. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ada rukhsah, ada keringanan-keringanan dalam agama. Tapi jangan diringan-ringankan. Ya Pak Haji ya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Insya Allah dengan kesempatan bertemu Bapak ya. Ya, saya izin live. Ya, saya izin live duluan ya. Ya, mau beli anu Pak buat buka ke depan. Saya kan suami kayak istri, saya mah biasa belanja, masak, biasa saya mah. Orang pesantren dulu kan biasa belanja, masak tuh udah biasa, kerjaan kita. Alhamdulillah, baik ya. Mangga, assalamualaikum kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MDA. Di sini ada Nur Azka Gilman, sehat selalu, berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Dewi Kurniawan juga sama ya. Apalagi di sini yang hadir ada Ahmad Kosasi, Pak Ahmad Kosasi, assalamualaikum. Ada Alex Parayoga ya dan lainnya. Insyaallah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.